Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Ovio Cordyceps Unilateralis yang dibuat oleh Abdul the Killer. Ya, kalau saya lihat di Google ini adalah sebuah nama dari semut zombie gitu. Saya nggak tahu sih korelasinya apa ya dengan puzzle hari ini. Tapi di Sudoku hari ini kita punya sedikit unsur hybrid gitu. Hybrid dengan puzzle yin yang. Dan di yin yang itu biasanya kita harus menempatkan lingkaran hitam atau lingkaran putih. Tapi kalau konteksnya di hybrid di sini, kita harus mengarsir beberapa petaknya. Dan ditemani juga dengan sebuah peraturan yang kalau menurut saya cukup menarik banget sih. Jadi, apabila suatu angka ya, menyentuh angka yang lebih kecil satu ya, dengan selisih satu dan lebih kecil dari angka tersebut. Jadi, angka tersebut harus diarsir gitu. Jadi, cukup menarik banget sih interaksinya dengan genre yin yang ini. Dan saya pernah ngelihat orang lain ya bermain puzzle dengan peraturan ini. Tapi saya belum pernah bermain peraturan ini sendiri. Jadi saya cukup menantikan banget untuk bermain puzzle-nya. Oke, langsung saja lah kita lihat untuk peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Arsir beberapa petak sehingga semua petak yang diarsir terhubung secara ortogonal. Dan semua petak yang tidak diarsir terhubung secara ortogonal. Oke, kita lihat peraturannya. Contohnya di sini. Kalau kita lihat ya, contohnya semua, misalnya semua petak ini diarsir gitu. Dan kalau kita bisa lihat semua petak ini terhubung secara ortogonal semuanya. Yang maksudnya itu adalah terhubung secara vertikal atau horizontal. Dan semua petak yang tidak diarsir terhubung secara horizontal atau vertikal juga. Dengan satu sama lain. Kemudian tidak ada area 2x2 yang sepenuhnya diarsir atau sepenuhnya tidak diarsir. Jadi pada area 2x2 tidak bisa sepenuhnya diarsir atau tidak bisa sepenuhnya tidak diarsir. Saya akan menggunakan warna hijau untuk petak yang tidak diarsir. Itu adalah peraturan yin yang-nya, dan di sini adalah peraturan tambahannya. Sepenuhnya dalam suatu kotak 3x3, angka n apabila menyentuh angka n-1 secara ortogonal atau diagonal harus diarsir. Apabila tidak menyentuh, dapat diarsir atau tidak diarsir. Oke, kita lihat contohnya ya. Jadi kita harus memikirkannya itu harus sepenuhnya berada dalam suatu kotak 3x3. Nggak bisa gitu, kayak misalkan melihat petaknya yang di luar suatu kotak 3x3. Jadi harus sepenuhnya berada dalam kotak 3x3. Oke, contohnya. Misalkan angka 3. Angka 3 apabila menyentuh angka n-1. Angka yang lebih kecil 1 dengan angka 3. Itu angka 2. Di secara ortogonal, secara horizontal atau vertikal, atau secara diagonal. Maka di sekelilingnya sini. Maka petak ini harus diarsir. Jadi ya, cukup menarik banget sih peraturannya. Tapi kita harus sedikit berhati-hati ya, karena kita memikirkannya hanya dalam suatu kotak 3x3, dan juga kita harus berhati-hati dalam artian apabila dia tidak menyentuh, dia dapat diarsir atau tidak diarsir. Tapi kalau menyentuh, dia harus diarsir. Jadi ya seperti apa, sangat menarik dan sangat menantang banget sih untuk puzzle hari ini. Oke, mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle ya. Oke, mungkin di sini saya coba jelaskan dulu logika dasarnya ya dari peraturan yin yang. Oke, jadi di peraturan yin yang itu kita harus melihatnya bagaimana sih warna di tepian grid sini. Kita hanya bisa terdapat maksimal 2 kali pergantian warna lingkaran. Contohnya mungkin seperti ini ya. Ya, contoh seperti ini itu nggak mungkin. Karena di sini kita terdapat lebih dari 2 kali pergantian warna. Ada 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat contoh di sini, karena kita tahu seluruh petak hijau harus terhubung secara ortogonal, bagaimanapun hijau kita menghubungkan hijaunya, petak yang diarsir tidak bisa terhubung lagi. Atau kebalikannya, kalau kita mencoba menghubungkan petak yang diarsir, sekarang petak hijau tidak bisa terhubung lagi. Atau dengan kata lain ya, kita harus di tepian grid, semua petak yang diarsir harus terhubung secara ortogonal gitu. Jadi nantinya
hanya ada maksimal 2 kali pergantian warna lingkaran. Semua petak yang diarsir harus terhubung secara ortogonal, dan semua petak yang tidak diarsir harus terhubung secara ortogonal dalam tepian grid. Tapi di puzzle ini yang kayaknya masih mungkin ya untuk hanya terdapat maksimal hanya terdapat satu warna pada tepian grid. Jadi makanya kenapa saya bilang maksimal 2 kali pergantian warna lingkaran. Pergantian warna. Oke, tapi yang saya ingat logikanya di sini adalah ya semua petak yang berada di tengah-tengah suatu kotak 3x3 ya. Apapun angka yang kita coba tempatkan pada petak-petak ini, kecuali angka 1 ya. Kalau angka 1 nggak berlaku. Kalau kita menempatkan angka 2 sampai 9, itu bakal selalu diarsir. Karena contohnya misalkan kalau ini adalah angka 6 gitu misalnya. Dia pasti akan selalu menyentuh angka 5 pada sekelilingnya dong. Menyentuh angka yang lebih kecil 1 dengan angka 6 yaitu angka 5. Secara ortogonal atau secara diagonal. Berarti petak itu bakal selalu diarsir. Maka kita tahu bahwa karena ini bukan angka 1, seluruh petak ini harus diarsir. Itu yang saya ingat logikanya. Cuman nggak tahu lagi nih lanjutannya gimana. Oke. Mungkin kita coba cari ya kayak 9 di sini sudah pasti diarsir karena menyentuh angka 8. Oke, ada lagi nggak nih? Dan ya harus sangat berhati-hati banget sih karena jangan nge-scanning di luar kotak 3x3. Oke. Ya kayak 7 ini menyentuh angka 6 ya, tapi dia menyentuhnya di luar kotak 3x3. Ya ini gimana ya caranya nyelesainnya ya? Karena kita juga hanya punya informasi positif saja kan ya. Kayak kalau dia tidak menyentuh, dia bisa aja diarsir atau tidak diarsir. Oke. Iya, kayak 8 di sini kan nggak bisa menyentuh angka 7 lagi kan ya di sekitarnya. Tapi kita nggak tahu petak ini bakal diarsir atau enggak. Karena kita hanya punya informasi positif saja. Jadi gimana nih cara menyelesaikan puzzle ini? Oke, dapat. Ya, cukup menarik sih ini interaksinya ya. Tadi di logika awal tadi kan saya sudah jelaskan ya bagaimana tepian grid bekerja. Tapi kalau kita bisa lihat di puzzle ini yang itu nggak bisa ada area 2x2 yang sepenuhnya diarsir atau tidak diarsir. Maka salah satu petak ini harus hijau dong. Karena kalau semuanya diarsir, sekarang terdapat area 2x2. Maka minimal salah satu petak ini harus hijau. Pakai warna orange dulu sementara. Tapi kita bisa lihat juga di area 2x2 ini pasti minimal ada satu hijau. Oke. Sama juga di sini pasti minimal ada satu hijau dan sama juga di sini. Dan karena kita tahu tadi semua petak hijau harus terhubung di tepian grid, bagaimana sih cara kita menghubungkannya? Karena sekarang terdapat halangan di mana petak ini sudah diarsir, maka sekarang untuk menghubungkan seluruh petak hijau di tepian grid tidak bisa terhubung lewat kanan lagi. Maka harus terhubungnya lewat bawah sini. Dan seenggaknya mengambil seluruh petak ini agar terhubung dan ya menghubungkan area sini, area sini, area sini, dan area sini. Ya, maka seenggaknya seluruh petak ini harus hijau. Oke. Oke. Terus gimana nih lanjutannya? Oke, di sini kita kayak punya ada sedikit deduksi negatif juga kali ya. Ketika kita sudah tahu bahwa sebuah petak tidak diarsir, kita punya informasi positif juga nggak sih? Karena kita tahu bahwa petak itu tidak mungkin lagi
menyentuh angka yang lebih kecil dari angka tersebut. Angka n-1 dari angka tersebut. Jadi contohnya kayak angka 7 di sini ya. Dia tidak bisa menyentuh angka 6 di seluruh petak sekelilingnya. Maka sekarang kalau kita bisa lihat ya, angka 6 ada 3 petak ini, dan sekarang tidak bisa sini lagi, atau ini harus diarsir. Tapi kita tahu itu bukan tidak diarsir. Oh. Oke. Berarti angka 6 sekarang oleh Sudoku ada di 2 petak ini. Ya, kayaknya kita juga harus memikirkan Sudoku juga sini. Interaksinya dengan penempatan angka-angka Sudoku ini. Oke, kita coba lihatlah satu-satu. Angka 9 dulu mungkin. Ya, 9 ada 3 petak ini. 8. Ada banyak angka 8 nih. 8 ada 3 petak ini. 8 di box ini ada 3 petak. 8 di sini juga ada 3 petak. Mungkin saya coba pencil marknya kalau 3 petak kali ya. Maksimal 3 petak. Ya, kita lihat nanti gimana. Oke, tapi 7 di sini hanya bisa 3 petak. 7 di sini, di box ini hanya bisa 2 petak. 7 di sini, ada di sini. Berarti 7 di sini sudah pasti menyentuh angka 6 ya. Berarti 7 di sini bakal selalu diarsir nih. Tapi 8 kita nggak tahu ya, karena 7 bisa aja di sini. Kalau 7 di sini, 8-nya harus diarsir. Oke. Kita kembali ke angka 6. 6 hanya ada bisa di 3 petak. 6 di sini cukup menarik juga, ada 3 petak. 6 di sini, 3 petak juga. 6 lumayan ini ya, lumayan banyak petak-petaknya. Tapi 6 nggak mungkin di sini. Kalau 6 di sini dia menyentuh angka 5 dan harus diarsir. Maka nggak mungkin. Oke, berarti 6 kita tahu ada di 2 petak ini. Lihat ke atas, maka 6 harus di sini. Oke, nice. Oke. Kalau 6 di sini, dia menyentuh angka 7. Dan itu nggak mungkin. 7-nya harus diarsir, dan itu nggak mungkin. Maka 6-nya ada di sini. 6 lihat ke samping, membuat ini menjadi 6. Ya, banyak informasi positif juga ya di sini. Kayak 8 nggak mungkin di sini. 8 menyentuh angka 7, maka harus diarsir 8-nya, dan itu nggak mungkin. 8 ada di sini. Dan 8 kita bisa tempatkan sekarang di sini. Nice. Oke. Apalagi nih informasinya. Ya, kita sudah melihat angka 6, 7, 8. Mungkin 5 ada di 3 petak ini. Maka angka 6 bakal selalu menyentuh angka 5 nih ya. Dan 6-nya bakal selalu diarsir. 5 di 2 petak ini. 5. Belum tahu saya. Oke, 3 mungkin. Oke, 3 ada di 2 petak ini ya. Dan kalau kita bisa lihat juga angka 3, 7, dan 8 pasti bakal ada di 3 petak ini. Karena maksimal ada 3 petak dan 3 angka, maka seluruh petak ini hanya bisa dipilih dari angka 3, 7, 8. Ini bukan 3, ini bukan 7, tapi intinya adalah angka 5 nggak mungkin di sini lagi. Karena seluruh petak ini hanya bisa dipilih dari angka 3, 7, 8. Maka 5 hanya bisa di sini. Oke, dan 5 sudah aman ya, tidak menyentuh angka 4. Di box ini kita butuh 2 dan 9. Oke, kolom ini mungkin kita butuh 1 dan 7. Oke, baris ini kita butuh 2, 9, 4. Ya, petak ini bukan 9. Petak ini juga bukan 9 nih. Kalau ini 9, dia menyentuh angka 8. Maka harus diarsir, dan itu nggak mungkin. Maka 9 hanya bisa di sini. Oke, nice. 2 di sini. Ini 4. Oke, ini kalau 2 masih mungkin. Oke. 7, 1. Ya, 1 di sini nggak akan pernah diarsir ya. Karena 1 merupakan angka terkecil. Nggak ada angka yang lebih kecil dari angka 1. Pada Sudoku 9 ke 9. Oke, di sini kita sudah dapat banyak angka ya, tapi nggak terlalu banyak.
dalam segi warnaannya nih. Oke, gimana lanjutannya? Hmm, kolom ini butuh satu 2 3 4. Ini bukan 3. Berarti 3 ada di atas ini ya, di kolom ini. Tapi nggak mungkin di sini lagi. Makanya bisa di sini. 3 ada di sini. 3 juga melihat ke sini ya, maka ada di petak, 3 petak ini. Oke. Petak ini hanya bisa dipilih dari angka 1, 2, 4. Kalimat namanya sudah ada di sini. Kalau 3 Kalau 3 ini hijau, di sini nggak mungkin ada angka 2 ya. Kalau ini diarsir, maka harus ada angka 2 di sini. Kebalikannya ya. Menarik, menarik. Hmm. Oke, gimana nih lanjutannya? Hmm, agak ngestak nih. Oke, 7. 7 di box ini ada 3 petak. Kalau 7 ada di sini, dia bakal selalu diarsir karena menyentuh angka 6. Hmm. Oke. Hmm, petak ini bakal selalu diarsir nggak sih? Kalau dia 7, dia menyentuh angka 6 di sini. Kalau 8, dia pasti akan menyentuh angka 7 di salah satu petak ini ya. Sudah pasti ada angka 7 di salah satu petak ini. Ya kalau 8 ini 7 sih. Karena 7 bakal ada di 2 petak ini. Berarti petak ini bakal selalu diarsir. Oke. Gak banyak ya informasi yang bisa dapetin nih. Mungkin ada logika ini yang lagi kali ya. Di ini yang tuh ya kayak kita harus berhati-hati juga sih di ini yang kayak di sini nggak mungkin terbentuk checkerboard. Tapi nanti kalau belum muncul nih pola-pola pola checkerboard. Ini kalau kalau muncul akan saya jelaskan. Kayak agak ngestak nih saya nih. Gimana lanjutannya ya? Petak ini ya bisa berisi angka apa? Hanya bisa satu, dua, nggak mungkin tiga, empat, bisa aja lima ya. Lima, nggak mungkin enam, tujuh, delapan, dan sembilan. Oh, di sini bukan dua. Oke, wow. Di sini bukan tiga lagi. Oh, benar-benar ngestak nih saya nih. Gimana ya cara lanjutannya? Enam ada di sini. Enam, tujuh.
Hmm, 8 nggak mungkin di sini lagi. Benar-benar pelan-pelan banget ini, tapi kayak butuh sedikit lagi nih lanjutannya. Cuman saya nggak nemu gimana lanjutannya. Oke, kayak angka 5 di sini nggak mungkin menyentuh angka 4 di salah satu petak ini. Tapi 4 masih ada 4 petak. Jadi nggak terlalu menarik kan sih. 8 nggak bisa menyentuh angka 7. Tapi 7 sudah pasti ada di sini. 5 di sini nggak bisa menyentuh angka 4 di salah satu petak ini. 3 nggak bisa menyentuh angka 2 di salah satu petak ini. 9 di sini, 3 petak ini. Hmm, kalau ini diarsir, dia menyentuh angka 4. Nggak nemu nih saya gimana lanjutannya. Hmm, oke, satu dua. Kita di sini butuh 1 2 3 4 5 8. 1 2 4 5 8. 8 di sini bakal selalu diarsir ya. Uh, ini agak sedikit tricky sih deduksinya, tapi saya bisa lihat kenapa ini nggak mungkin. Nggak mungkin ada 4 di sini. Kalau kalau ini 4, ini 8. Dan 5 kita bisa lihat di box ini hanya bisa di sini. Dan seluruh petak ini bakal diarsir nggak sih? 8 menyentuh angka 7, maka harus diarsir. 4 menyentuh angka 3, maka harus diarsir. Dan 5 menyentuh angka 4, maka harus diarsir. Jadi akan ada area 2x2 yang sebenarnya diarsir. Oke, okay. Saya nggak tahu sih. Mungkin saya bisa miss sesuatu yang lebih simpel kali ya. Tapi ya 4 nggak mungkin di situ. Saya pakai aja lah deduksinya karena saya nggak nemu deduksi lainnya. Kalau kalian nemu suatu deduksi yang lebih simpel, kalian bisa tulis di komentar ya. Tapi 4 ada di sini, maka tidak bisa sini lagi. Oke. Tapi nggak membantu banyak ya. Oke, tadi lebih simpelnya, ya saya bisa lihat lah kenapa ada angka 4 di sini lah. Kalau kalau dua-duanya ini merupakan angka 1 dan 2, angka 2-nya merupakan valid ya. Iya ya. Kalau ini hanya bisa dipilih dari angka 1 2, 2-nya merupakan valid, 2-nya menentu 1, maka harus diarti dan itu nggak mungkin. Kayak bakal selalu ada angka 4 di sini. Oke, itu lebih simpel ya, saya nemu. Oke. um, ya menarik ya, ada interaksi-interaksi seperti itu. Di dua petak ini nggak mungkin ya, dulunya tidak diarsir. Hmm. Antara ini 4. Oke, yang nggak mungkin adalah ini merupakan 1. Kalau 1 di sini akan membuatnya menjadi 2, dan 2 menyentuh angka 1, maka harus diarsir, dan itu nggak mungkin. Oke, berarti ini antara 2 atau 4.
Kalau ini 2, ini menjadi 1, dan petak ini menyentuh angka 1, maka harus diarsir. Kalau ini 4, dia menyentuh 3, maka harus diarsir. Maka petak ini bakal selalu diarsir. Dan ada area 2 kali 2, maka ini tidak bisa diarsir lagi. Oke, itu lanjutannya. Kira nemu deduksinya. Maka 6 nggak mungkin di sini tadi ya. 6 di sini bakal selalu menyentuh angka 5 dan bakal selalu diarsir. Maka 6 tidak bisa di sini, hanya bisa di sini sekarang. Dan sudah pasti diarsir. Ups. Oke. Ya, di sini ada pola checkerboard nih. Saya bisa lihat. Oke, di yin yang juga tidak mungkin ada pola checkerboard. Contohnya ya. Kalau kita punya pola checkerboard, ketika kita mencoba untuk menghubungkan hijau gitu, sama juga sih mirip logikanya dengan tepian grid sini. Ketika kita punya pola checkerboard, um, kalau kita bagaimanapun kita mencoba menghubungkan hijau, sekarang petak yang diarsir tidak bisa terhubung lagi gitu. Kita bisa lihat petak ini bakal terperangkap dan tidak bisa terhubung lagi. Atau sama juga dengan kebalikannya, bagaimanapun kita mencoba menghubungkan petak yang diarsir, sekarang petak hijau tidak bisa terhubung lagi. Maka di yin yang kita tahu tidak akan pernah bisa terbentuk pola checkerboard. Maka ini tidak bisa hijau lagi. Ini harus diarsir. Oke, nice. Dan hijau harus kita extend untuk selalu terhubung dengan teman-temannya. Oke, sudah mulai dapat nih deduksinya. Oke, di sini apa sih petak ini kemungkinannya? 1, 2, 4, 5. Dia harus menyentuh. Oke, angka 1 nggak akan pernah bisa ditempatkan pada petak abu-abu kan ya tadi. Kalau ini 2, dia harus menyentuh angka 1. Ya, sudah pasti menyentuh angka 1 di sini. Ini nggak mungkin 4 karena tidak bisa menyentuh angka 3 di sekitarnya. Kalau ini 5, dia harus menyentuh angka 4 di sini. Oke. Tapi ini nggak mungkin 5 ya. Angka 4 bakal selalu ada di salah satu petak ini. Kalau 5 di sini, dia menyentuh angka 4 dan harus diarsir. Maka itu nggak mungkin. Maka 5 hanya bisa di sini. Nice. Dan dia harus menyentuh angka 4. Hanya bisa di sini angka 4-nya. Makanya menjadi 2 dan ini menjadi 1. Oke. Kira dapat progress nih. 3 menyentuh angka 2. Bakal selalu diarsir. Sudah aman. 1 di sini membuat ini menjadi 4 dan 2. Ini bukan 2 lagi. Ini kita butuh, ada 5 melihat ke bawah, makanya menjadi 1, dan ini menjadi 5 dan 8. 1, kita nggak tahu. Kita nggak harus sedikit berhati-hati. Ini belum pasti diarsir atau tidak diarsir. Ini peraturannya sedikit menantang banget ya. Oke. Kita lihat sudoku kali ya di di sini kita punya triple 3, 9, dan 4. Ini bukan 3 lagi. Dan 5 sekarang tidak bisa menyentuh angka 4 di sini karena ini merupakan hijau. Okay, nice. Ini menjadi 9 dan 3. Ini menjadi 4. Di sini kita butuh 1, 7, dan 2. Oke. 4 sudah menyentuh angka 3, maka harus diarsir. 3 pasti menyentuh angka 2 di sekitarnya, maka ini diarsir. Ada 2 kali 2, ini menjadi hijau. 9 menyentuh 8, maka harus diarsir. Oke. Baris ini kita butuh 147. Baris ini mungkin kita butuh 2,
7, 5, 9. Ini bukan 5, ini bukan 7. Mana lanjutannya nih? 7 di sini tadi kita tahu bakal selalu diarsir ya, menyentuh angka 6. Maka ini bukan 7 lagi. 7 ada di sini. 7 melihat ke box ini. Berarti kita tahu 7 di sini dan 8 menyentuh angka 7. Maka ini bakal selalu diarsir. Dan tadi kita tahu bahwa di tepian grid kotak arsirannya bakal selalu terhubung, maka ini semua diarsir. 6 di sini maka harus menyentuh angka 5 ya supaya bisa diarsir. 5-nya harus ada di sini. Ini bukan 5 lagi. Dan petak ini bukan 1 karena petak arsiran. Kalau ini 4, dia harus menyentuh angka 3 di sekitarnya dan itu nggak mungkin. Makanya menjadi angka 7. Oke, nice. 7 di baris ini hanya bisa di sini. Menyelesaikan 1 dan 4. 1 menit ke bawah. Oke, di sini kita butuh 2 dan 9. 4 menyentuh angka 3 maka bakal selalu diarsir. 5 menyentuh 4 ya, maka bakal selalu diarsir. 1 kita nggak tahu informasinya, tapi ada area 2x2 maka menjadi hijau. Oke. 3 di sini bakal selalu menyentuh 2, maka oke. Ini kita butuh 1, 3, dan 2. Enggak, 4. 1, 3, 4. 7 melihat ke bawah. Oke, menyelesaikan 7 di sini. Ini menjadi 3 dan 8. Coba kita lihat kolom ini kali ya. Kolom ini butuh 1, 2, 9, dan 8. Bukan 8, bukan 9, bukan 8. Dan bakal selalu ada angka 8 di sini ya. 1 dan 8. 3 di sini hijau, maka dia tidak bisa menyentuh angka 2. Maka ini bukan 2 lagi. 7 di sini hijau, maka tidak bisa menyentuh angka 6. 5 tidak bisa menyentuh angka 4. Maka sudah oke. Oke. Oh, 6 di sini tidak bisa 5 di sini ya, atau 6 di sini bakal diarsir. Oke, itu yang saya miss. 8 meter ke samping. Oke, nice. Progress ini menjadi diarsir menyentuh angka 7. Ini nggak ada informasinya. Tapi baris ini sekarang kita tahu tersisa triple 2, 3, 6. Yang tadi kita tahu bukan 6. Di sini, oh ini bisa kita selesaikan, ini merupakan 4 ya barisnya. Dan yang terakhir kita butuh 1, 9, dan 5. Oke. 4 menit ke atas. Mana lagi nih? Um, 7 di sini tidak bisa melihat angka 6 ya, tapi sudah oke. 4 nggak bisa melihat angka 3. 7 melihat ke samping, maka ini bukan 7.
Kalau ini 2 nggak mungkin nggak sih? Kalau ini 2 ini satu dan 2 menyentuh angka satu, itu nggak mungkin. Dan 2 harus diarsir. Ini bukan 2 lagi. Kalau agak susah di sini. Coba kita lihat yang lain dulu. Oke, saya benar-benar agak sedikit kesulitan ya untuk menyelesaikan puzzle ini. Cuman kita lihat lagi mana uh, lanjutan penyelesaiannya ini. Kita butuh 4 di salah satu petak ini. Dimanapun angka 8-nya berada di sini ya, dia bakal selalu diarsir. Pada area 2x2 ini gitu, kita harus ada minimal satu petak yang diarsir lagi di sini. Atau kita tidak bisa terbentuk, atau kita bakal membentuk 2x2 yang sepenuhnya diarsir. Tapi kayaknya masih banyak banget kemungkinannya ya. Ya oke, kalau ini 8 nih diarsir dan sudah pasti oke di sini. Tapi mungkin kita punya permasalahan di sini. Kalau ini 8, ini bakal menjadi 1 dan ini 9. 9 menyentuh angka 8. Jadi petak ini diarsir sudah pasti akan menyelesaikan permasalahan area 2x2. Oke, gimana ya cara nyelesainnya nih? Kita coba lihat di sini deh. Kalau salah satu petak ini harus 2 nggak sih? Ya oke oke. Kalau ini tidak ada 2 ya, ini menjadi 5 dan ini menjadi 9. Dan 9 di sini menyentuh angka 8, maka harus diarsir. 5 menyentuh angka 4, maka harus diarsir. Dan akan terbentuk area 2x2 yang sebenarnya diarsir. Maka nggak mungkin. Maka pasti akan ada angka 2 di sini. Ini bukan 2 lagi. Dan kalau ya angka 5 atau angka 9-nya yang berada di sini pasti bakal selalu diarsir. Karena kalau di sini kan bakal ada angka 2 dan ditemani dengan angka 5 atau 9. Kalau ditemani dengan angka 5, 5-nya harus di sini. Dan dia pasti akan menyentuh angka 4, maka bakal selalu diarsir. Dan kalau ada 9 di sini, bakal ada di dua petak ini, dan menyentuh angka 8, maka bakal selalu diarsir. Maka kita tahu bahwa angka 2 yang berada di dua petak ini nggak boleh diarsir, atau akan terbentuk area 2x2 yang sepenuhnya diarsir. Gimana sih cara kita membuat supaya 2 itu tidak diarsir? Nggak mungkin di sini nggak sih? Karena kalau ada di sini, dia pasti akan menyentuh angka 1 di salah satu petak ini dan menjadi diarsir. Wow, agak sulit ya untuk ditemukan deduksinya, tapi keren sih tadi deduksinya. Oke, berarti kita tahu bahwa 2 harus di sini, dan supaya tidak diarsir, dia tidak boleh menyentuh angka 1 di sini ya. Angka satunya harus sejauh mungkin agar tidak disentuh oleh angka 2. Uh, wow, keren keren keren. Ini pasti sudah pasti diarsir tadi ya. Antara 5 atau 9. Bisa satu kali sini dan menyelesaikan 3 dan 4. 3 menyentuh angka 2 maka diarsir, 4 menyentuh angka 3 maka harus diarsir. Wow. Wah, keren keren deduksinya. Hijau di sini masih harus terhubung dengan teman-temannya, maka harus extend, sama juga hijau di sini. Maka nah ini sudah pasti oke.
Oke. Kalau ini 5 atau 9 sudah pasti tidak akan menyentuh. Berarti sudah aman. Satu menyelesaikan, ini tidak bisa satu lagi, ini tidak bisa dua, ini tidak bisa tiga. Dan kita punya 5, 9 pair. Dua petak ini hanya bisa dipilih dari angka 5 dan 9. Berarti saya tidak bisa 5 atau 9 lagi. Saya adalah 2, 3, 7, dan 6. Ada 6 ya salah satu petak ini juga. 6 nggak mungkin di sini. 7 nggak mungkin di sini. Kalau ini bukan 6 atau 7, 6 dan 7-nya bisa ditempatkan di sini ya. Ini menjadi 6, ini menjadi 7, dan 7 menyentuh angka 6 di sini. 7 lebih besar dari angka 6, maka ini harus diarsir dan itu nggak mungkin. Oke, berarti kita tahu ini merupakan 6 atau 7. Oke, ini perlahan-perlahan tapi pasti ya. Bisa menyelesaikan puzzle-nya nih. Oke, di mana lagi lanjutannya ya? Kalau ini bakal selalu diarsir. Antara 9 menyentuh angka 8 atau 5 menyentuh angka 4. 8 di sini menyentuh angka 7. Oke, saya mesti situ. Berarti ini bakal selalu diarsir, makanya tidak bisa diarsir lagi. Area 2 kali 2, area 2 kali 2, ini bakal selalu diarsir. Maka supaya ini diarsir, ini tidak bisa angka 1. Nah, mungkin 9 karena tidak bisa menyentuh angka 8 di sekitarnya, makanya bisa 5 dan menyentuh angka 4, sudah pasti oke. 5 membuat ini menjadi 9, membuat ini menjadi 1. Ya, angka 1 di sini nggak akan pernah bisa diarsir ya. Ya, kalau dia diarsir, dia harus menyentuh angka yang lebih kecil. Ya, oke, angka 1 bakal selalu menjadi hijau. Saya lupa di sini ya, angka 1 bakal selalu hijau di sini. Oke. Checkerboard ini menjadi arsiran. Gimana caranya ini menjadi diarsir? Kalau ini 3, dia harus menyentuh angka 2. Nggak mungkin, tapi kalau ini 3, membuatnya menjadi 2, dan sekarang 3 tidak bisa menyentuh angka 2 lagi. Makanya harus 6, menyelesaikan 2 dan 3. Nice. 9 menyelesaikan 5 dan 9 di sini. 3 di sini sudah masih menyentuh 2. 2 di sini sudah masih menyentuh angka 1. Area 2 kali 2, ini menjadi hijau. Oke, kita sudah mau selesai nih sepertinya. Kita butuh 8, 5, dan 6. Ini bukan 5 atau 6, jadi angka 8. Dan menempatkan angka 8 di sini. 5 dan 6 bisa kita selesaikan. Nggak, sorry. Ada yang salah nih. Ya, tadi ini bukan 2, 3, 6, 7. Sudah ada angka 6 di sini. Saya salah scan lagi. Ini hanya bisa 2, 3, 7, 4. Oke, sorry gengs. Itu hanya bisa dipilih dari 2, 3, 4, 7. Oke, tapi tadi logikanya yang mana aja nih? 8 menyentuh angka 7 di sini, maka menjadi diarsir. Area 2 kali 2. 1 tadi semuanya merupakan hijau ya. Pasti semuanya hijau. Area 2 kali 2 ini menjadi diarsiran. Nggak mungkin 1, nggak mungkin 9, atau tidak bisa menyentuh angka 8. Ini pasti diarsir. Ini 1 dan merupakan petak yang tidak diarsir. Ini tadi checkerboard ya. Ini harus diarsir dan tidak bisa 3. Sama logikanya. Saya akan 2 dan 3. Oke, ini sudah benar sekarang. Sorry gengs, tadi salah sedikit. Ini menyentuh angka 2 diarsir. Ini menyentuh angka 1 maka harus diarsir. Area 2 kali 2. Oke. Ini adalah triple sekarang ya. 1, 3, dan 9. 3 yang bisa kita tempatkan. 9 yang bisa kita tempatkan. Lihat ke samping.
18. Ini bukan 118 lagi. 1 menyelesaikan ini semua. 1, 2, 7. 7 bisa kita tempatkan di sini. 9 mat ke atas ya. Di sini kita butuh 4, 6, 2, 9. Ini bukan 4 atau 6. Oke, 4 dan 6 di box ini hanya bisa di 2 petak ini ya. Harusnya bisa selesai nggak sih? Nggak, mungkin belum ya. Tapi di sini kita butuh 8, 5, 8, dan 6. 5 yang bisa kita tempatkan, 8 yang bisa kita tempatkan, dan 6 yang bisa kita tempatkan. Oke, menyelesaikan 6, 4, 4, 2, dan kita tersisa deadly pattern. Deadly pattern di sini harus diselesaikan dengan yin yang sih. Wow. Oke, saya suka banget sih kalau ada kayak deadly pattern gitu ya di akhir yang harus diselesaikan dengan peraturan tambahan ini. Oke, kita coba lihat bagaimana pewarnaan yang bekerja. 8 menyentuh angka 7 di sini, ini menjadi diarsir. 2 menyentuh angka 1, maka harus diarsir. Area 2 kali 2. Oke. 5 menyentuh angka 4, maka harus diarsir. 6 menyentuh 5. 9 menyentuh angka 8. 1 di sini bakal selalu tidak diarsir ya. Kalau 1 harus diarsir, dia harus menyentuh angka yang lebih kecil dari angka 1. Oke. Area 2 kali 2 ini akan selalu diarsir. Area 2 kali 2. Dan kita harus extend ya untuk keluar grid, untuk terhubung semuanya. Di sini masih harus extend untuk terhubung dengan yang lainnya. Area 2 kali 2 ini menjadi hijau dan harus extend. Oke, area 2 kali 2 di sini ini harus diarsir. Ups. Ini harus diarsir, dan untuk terhubung ini harus diarsir. Oke, bagaimana cara kita membuatnya menjadi diarsir? Petak ini yang mungkin 2 atau tidak menyentuh angka 1, maka harus 9 dan menyentuh angka 8 sudah oke. Dan harusnya 2 di sini menyentuh angka 1 dan diarsir. Oke. Puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk puzzle ini. Ya, di sini saya sudah mulai sedikit lebih paham lah bagaimana peraturan ini bekerja gitu. Dan memang di sini butuh sedikit penyesuaian ya kalau baru pertama kali bermain puzzle-nya. Dan memang harus sangat berhati-hati sekali dalam menyelesaikan puzzle-nya agar tidak melakukan kesalahan logika ya di sini. Tapi tadi sangat menarik banget sih, break-in-nya sangat keren di mana seluruh hijau harus terhubung lewat sebelah kiri ya. Kemudian ada banyak sekali interaksi-interaksi dengan bagaimana sih warna-warna ini bekerja dan juga angka sudoku. Puzzle yang sangat seru untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.